Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM, yang kami hormati penulis, pembahas, dan juga moderator, serta tentu saja yang penuh semangat hadirin, baik yang bergabung secara langsung di ruang auditorium lantai 1 Gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation FKKMK UGM, maupun yang bergabung secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat datang dalam acara bedah buku Rahasia Gerak Tikus di Balik Suksesnya Riset Medis. Boleh tepuk tangan dulu? Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan bedah buku yang secara rutin dilaksanakan oleh FKKMK UGM, selain sebagai sarana bagi sivitas akademika untuk berbagi dan juga berdiskusi terkait karya-karyanya, juga merupakan upaya untuk mendorong lahirnya karya-karya yang bermakna. Hadirin yang berbahagia, mungkin pernah terlintas di benak kita bahwa kemajuan pesat dalam riset medis ini juga ada peran penting dari makhluk kecil, salah satunya hewan coba tikus. Hewan coba ini memegang peran penting dalam berbagai penelitian biomedis yang memungkinkan kita untuk terus memperbarui ilmu. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah buku berjudul Perlakuan Aktivitas Fisik pada Hewan Coba Tikus dalam Penelitian Biomedis. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa penelitian yang melibatkan hewan coba tikus membutuhkan protokol yang tepat agar prosesnya tidak hanya ilmiah dan valid, tapi juga tetap etis. Hadirin, marilah kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan menyimak bersama sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM, Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir siang ini, ada penulis buku Prof. Denny Agustiningsih, kemudian juga ada para pembahas, mungkin Dr. Ita ya, juga Prof. Puji ya, terima kasih sudah hadir. Moderator tidak lupa Dr. Arfi ya moderatornya. Oh bukan. Oh Bu Widya, ya maaf ya. Kalau kebalik-balik saya kira lihat Dr. Arfi itu langsung beliau itu moderator ya. Kemudian juga para guru besar ada hadir Prof. Ade Heru dan juga Pak Denny, Prof. Pak Diki maaf ya, Prof. Diki ya. Para dosen, seluruh mahasiswa yang hadir, baik itu mahasiswa S1, S2, kemudian juga yang hadir secara daring, yang mengikuti tidak di ruang ini ya. Pertama kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan bertemu untuk membahas satu buku yang sangat menarik ya. Kalau judul bukunya sendiri adalah Perlakuan Aktivitas Fisik ya pada Hewan Coba Tikus dalam Penelitian Biomedis. Tapi bedah bukunya itu jadi agak beda, lebih menarik ini. Rahasia Gerak Tikus. Menarik sekali di balik suksesnya riset biomedis. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mbak MC ya bahwa penelitian-penelitian biomedis itu ya banyak diawali dengan penelitian hewan coba. Ya mungkin sebagian diawali dengan penelitian in vitro dengan sel lain dan sebagainya. Kemudian in vivo dengan hewan coba. Nah di level inilah tikus menjadi salah satu hewan coba favorit. Ada yang pakai monyet ada yang pakai babi juga ada. Prof. Puji yang tahu persis ya. Ada yang pakai hewan coba yang lainnya, tapi tikus adalah salah satu yang paling favorit. Banyak dikaji, banyak diteliti, banyak kemiripan dengan metabolisme pada manusia, dan tentunya yang penting juga pengadaannya ya. Jadi di berbagai lab itu mereka bisa mengadakan satu galur tikus yang dijamin kualitasnya, sehingga ini menjadi sekali lagi menjadi satu bahan kajian yang sangat menarik. Bapak sekalian, setiap tahun kami di Komisi Etik, Prof. Puji dan Dr. Sita Rina itu selalu mereview
penelitian dengan hewan coba, khususnya tikus, jumlahnya cukup banyak, mungkin 100 lebih mungkin ya, ratusan lah di fakultas, bahkan kalau di universitas bisa lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa memahami bahwa sangat penting untuk kita untuk mengetahui secara basic bagaimana caranya kita memperlakukan tikus dengan baik, dan secara khusus bagaimana untuk yang perlakuan aktivitas fisik. Itu seperti apa? Tadi sempat bisik-bisik dengan Prof. Puji. Prof. Den ini ternyata satu-satunya peneliti yang meneliti mengenai perlakuan pada tikus ya. Tepuk tangan untuk Prof. Denny ya, penulis buku pada yang kita bahas siang ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, untuk semua pendengar yang hadir. Silahkan ya menyimak dengan baik acara ini. Nanti yang akan bertanya silahkan, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan ada dari yang hadir ini mereka yang meneliti tikus, khususnya bagaimana perlakuan aktivitas fisik ya, dengan tentunya lebih baik lagi karena sudah mendapat pengetahuan yang cukup dari buku dan pembahasan pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kalau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, karena tadi kita tahu ini adalah rangkaian acara bedah buku ya, mungkin masih ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamim atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya hadirin, kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi bedah buku yang akan dipandu oleh Dr. Widiawati Tiastuti MSc MD SPKKLP PhD. Sedikit perkenalan tentang beliau. Dr. Widya adalah dosen di Departemen Fisiologi FKKMK UGM, sekaligus peneliti di bidang ilmu faal, biomedis, dan juga pendidikan kedokteran. Saat ini beliau aktif mengajar, meneliti, serta terlibat dalam berbagai pengembangan kurikulum dan akreditasi pendidikan kedokteran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita persilahkan Dr. Widya untuk memandu jalannya talkshow dan juga memperkenalkan para narasumber. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sungguh kesempatan yang luar biasa. Pada siang hari ini kita bisa membahas, mengupas secara mendalam buku yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Dr. Ahmad Hamim Sadewa, bahwa kehadiran buku ini sangat penting dan mempunyai nilai strategis, khususnya di dalam biomedis. Buku dengan judul Perlakuan Aktivitas Fisik pada Hewan Coba Tikus untuk penelitian biomedis ini akan dikupas langsung oleh penulisnya, Profesor Dr. Denny Agustiningsih, MKes AIFM AIFKK, yang merupakan pakar fisiologi olahraga, sehingga tidak diragukan lagi kepakaran sekaligus pengalamannya mengelola olahraga maupun hewan coba tikus dalam penelitian biomedis. Bapak Ibu yang kami hormati, membahas tentang tikus yang merupakan hewan dan masuk di dalam kelompok kingdom animalia bersama dengan kita, manusia, mempunyai beberapa kesamaan baik di dalam struktur tubuh, sistem organ maupun mekanisme fisiologi. Lebih-lebih lagi, tikus atau ratus yang kesamaan genetiknya relatif dekat dengan manusia. Itulah mengapa hewan, khususnya tikus, banyak kita gunakan sebagai media observasi ataupun hewan coba penelitian. Karena hewan coba ini tidak hanya sekedar alat, tapi juga menjadi jembatan bagi kita semua untuk memahami mekanisme tubuh manusia dengan cara yang etis
dan terukur. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak penemuan besar dalam ilmu kedokteran yang berawal dari penelitian pada hewan. Izinkan saya menyampaikan beberapa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar makrofag. Penemuan makrofag oleh Elie Mechnikov itu ternyata diawali hanya dari suatu observasi sederhana yang dicetuskan oleh rasa ingin tahu ketika Elie melihat ada sel yang bergerak cepat pada satu sepih atau potongan duri kecil pada bintang laut. Dan ternyata dengan berjalannya waktu inilah makrofag dan mengantarkan Elie mendapatkan Nobel pada tahun atau awal abad 19 serta menginisiasi imunitas seluler. Seabad kemudian, Bruce Butler dengan tikus mutannya, artinya tikusnya dikondisikan sedemikian rupa, menemukan adanya reseptor yang sekarang kita kenal sebagai toll-like receptor. Dan ini mempunyai peran penting dalam pengenalan patogen pada berbagai penyakit penyebab masalah kesehatan di dunia. Bapak Ibu, ternyata contoh-contoh ini menunjukkan bahwa di belakang atau di balik hewan coba ada rahasia besar yang dapat mengubah wajah ilmu pengetahuan sekaligus pengobatan. Nah, betapa bahagianya pada siang hari ini buku Perlakuan Aktivitas Fisik pada Hewan Coba Tikus dalam Penelitian Biomedis akan kita bahas karena di dalamnya kita akan membongkar berbagai rahasia-rahasia terkait dengan penelitian hewan coba dan biomedis. Bersama dengan penulis, hadir juga para pakar dan praktisi yang sudah berpengalaman, khususnya untuk penelitian biomedis dan menggunakan hewan coba ini, secara khusus terkait dengan strategi, mengkondisikan dan juga menilai gerak hewan coba, kaitannya mungkin secara spesifik nanti tentang aktivitas fisik dalam konteks penelitian biomedis, serta bagaimana kebijakan dan regulasi atas penelitian pada hewan coba. Tanpa memperpanjang, perkenankan kami mengundang para penulis dan juga pembahas untuk bersama hadir di dalam panggung bedah buku siang hari ini. Kami persilahkan Profesor Dr. Denny Agustiningsih dan para pembahas, Profesor Puji Astuti, Dr. Andreanita Meliala, dan Dr. Nur Arfian untuk duduk di panggung. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir dan menemani penulis kita untuk melakukan pembahasan terkait dengan buku yang beliau tulis dan menjadi tema pada siang hari ini, mengkaji rahasia gerak tikus di balik suksesnya riset biomedis. Untuk mengawali, mohon izin, kami akan meminta kepada penulis buku tentunya, tokoh utama pada siang hari ini, Profesor Dr. Denny Agustiningsih, MKes IFM IFCO. Perkenankan, saya memperkenalkan beliau. Profesor Denny Agustiningsih merupakan guru besar dengan kepakaran fisiologi olahraga dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dari Universitas Diponegoro Semarang dan menyelesaikan program doktor di Fakultas Kedokteran UGM. Sudah banyak penelitian yang beliau lakukan terkait dengan aktivitas fisik atau olahraga
serta penelitian pada sistem kardiovaskuler yang banyak menunjang aktivitas fisik kita, baik pada hewan coba maupun pada manusia. Tanpa memperpanjang, berkenan Prof. Denny mungkin menceritakan bagaimana atau apa yang melatar belakangi Prof. Denny dengan berbagai pengalamannya lalu memutuskan ini untuk menulis buku ini begitu ya. Yang tadi sudah disampaikan mungkin satu-satunya nih Prof. Buku yang membahas gerak tikus. Jadi kayaknya besok kalau ada hewan coba tikus di rumah, perlu diamati geraknya. Monggo Prof, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Widya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebetulnya menulis buku ini awalnya adalah ketika saya mengambil S3, saat itu memang penelitian di bidang olahraga yang karena beberapa hal tidak bisa dilakukan pada manusia, maka harus dilakukan pada hewan coba. Dan setelah banyak mencari ilmu, termasuk dengan Prof. Puji juga, kami memutuskan untuk menggunakan tikus. Tetapi panduan untuk melakukan olahraga, memberikan olahraga pada hewan coba ini belum banyak. Dan dari sekian banyak jurnal paper yang ada selalu tidak ada standar yang bisa diambil. Demikian pula kemudian setelah kami membimbing mahasiswa juga tidak bisa mendapatkan panduan yang jelas. Maka ya dengan berbagai upaya dan cukup panjang karena memang tidak mudah, ya akhirnya saya mencoba untuk menulis buku ini. Sebuah inspirasi yang luar biasa nih Prof. Denny, menjadi sebuah jejak karya dari program S3 Prof. Denny ya, yang memang meneliti dan mengembangkan protokol aktivitas fisik pada hewan coba ini. Kalau kita boleh tahu lebih dalam Prof, apa nih keistimewaan atau aspek-aspek yang mungkin Prof. Denny angkat melalui buku ini, dan saya yakin para pemirsa atau hadirin pada siang hari ini sudah sangat ingin tahu nih, apa sih yang bisa mereka baca atau mereka peroleh dari buku ini? Yang utama dari buku ini adalah menyampaikan protokol-protokol olahraga yang bisa diberikan kepada tikus khususnya, karena yang paling mudah tadi Dr. Hamim, Dr. Widya juga sampaikan, paling mudah untuk kita gunakan sebagai hewan model, walaupun tikus ini pun ada banyak pilihannya. Nah, protokol-protokol yang diberikan itu tidak akan sama seragam, karena selama ini pengetahuan kita kan olahraga ya seperti itu, lari di atas treadmill ya begitu, berenang juga seperti itu. Tetapi di dalam buku ini kami mencoba untuk memberikan berbagai protokol olahraga pada berbagai kondisi. Misalnya tikus yang dibuat hipertensi, tikus yang obesitas, tikus yang ovarektomi. Nah, ini model olahraganya tentu harus berbeda. Nah, dosis olahraganya harus berbeda. Nah, itu yang kemudian saya coba untuk sarikan di dalam buku ini. Nah, selain itu ada pilihan-pilihan yang bisa diberikan. Mungkin sering tidak terpikirkan tikus itu olahraganya kayak apa sih gitu ya. Jadi ternyata tikus juga harus lari di treadmill, tikus bisa berenang, tikus juga bisa diberikan latihan olahraga ketahanan, disuruh angkat barbel bisa, squat juga bisa ya. Jadi berbagai hal yang bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, selain itu jadi karena harus ada aspek etis, maka di dalam buku ini pun diulas sedikit bagaimana kita memperlakukan hewan tadi juga harus sesuai dengan etika dan panduan yang ada. Wah, menarik sekali ini Prof. Denny. Jadi ini kita bisa menggunakan buku ini sebagai jalan ninja. Betul ya? Daripada kita harus berjibaku, memilah dan memilih, langsung aja to the point. Beli buku
perlakuan aktivitas fisik ini. Nah, jadi harus ya, nah ini karena mempercepat begitu ya proses kita untuk memilih mana sih yang paling sesuai dengan pertanyaan ataupun tujuan penelitian kita. Terima kasih Prof. Denny. Tadi Prof. Denny sudah menyinggung bahwa ada aspek-aspek etis nih yang harus dipertimbangkan dalam penelitian hewan coba. Bersama kita telah hadir Profesor Puji Astuti. Profesor Puji Astuti ini merupakan ketua, betul ya Prof, Komite Etika Hewan Coba. Dan beliau banyak mereview penelitian-penelitian terkait hewan coba, tidak hanya tikus tapi tentunya berbagai hewan yang ada peluang untuk digunakan. Sehingga pada kesempatan ini terima kasih Prof sudah meluangkan waktu. Beliau adalah guru besar di Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Monggo Prof. Tadi Prof Denny sudah menyampaikan bahwa ternyata meskipun hewan coba tapi harus diperlakukan sedemikian rupa. Ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Mungkin Prof berkenan menyampaikan. Prof. Ya. Terima kasih Dok Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian. Terima kasih, ini suatu kehormatan bagi saya Prof Denny untuk bisa sedikit share ya dengan penulis aslinya. Jadi saya akan cerita tentang diri saya sebentar ya. Saya memang sudah jadi anggota Komisi Etik itu sejak tahun 2005. Di Bogor, di mana-mana itu saya sudah menjadi anggota Komisi Etik, beberapa kali jadi ketua. Nah kan di situ salah satunya adalah menerima protokol. Gitu, protokol penelitian hewan. Tapi saya lihat kok tidak ada ya satupun yang berkaitan dengan aktivitas fisik pada tikus. Menarik Betul. Ini. Nah suatu ketika saya menerima protokol, oh ternyata ini penelitinya adalah Prof Denny. Jadi memang ini saya yakin Dok Widya, Bapak Ibu sekalian bahwa Prof Denny ini adalah peneliti pertama dan yang melahirkan gitu ya. Asal saya lihat, oh ini karena ini bimbingannya Prof Denny ini. Jadi beliau ini adalah pionir. Yang saya lihat kalau protokol yang masuk tuh pasti toksisitas, pasti penelitian DM, pokoknya ya toh penyakit-penyakit infeksi. Tetapi untuk yang ini tidak ada. Dan saya yakin betapa dulu Prof Denny ini pasti mencari literatur sendiri ya Prof ya, karena tidak ada. Nah inilah menurut saya suatu penghargaan yang luar biasa Dok Widya. Nanti adik-adik ini bisa tinggal apa tadi istilahnya? Jalan Dok ninja. Widya? Jalan ninja. Karena di situ memang sudah sangat lengkap di situ. Salah satu bimbingan saya juga pernah konsultasi, itu gimana ya saya akan membuat supaya tikus berenang gini-gini. Wah silahkan konsultasi sama Prof Denny saja. Jadi memang buku ini sudah sangat-sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik bisa membayangkan ya, kalau kita manusia disuruh ayo lari 100 meter, 200 meter, oke nggak masalah. Bisa tidak terbayangkan kalau yang disuruh itu tikus, Dok Widya gimana dong? Itu, Prof? Nah, disuruh dicebleki, enggak boleh karena itu mengganggu animal welfare. Kita tidak boleh melakukan punishment itu. Ya, Prof, kalau boleh saran ini boleh ya, Dok. Jadi kalau boleh sekedar mengingatkan ya, Prof Denny mungkin kan itu kalau saya baca itu ada penelitian yang sifatnya berat, ringan, sedang. Tetapi kalau yang berat itu satu yang harus diingat bahwa kita harus ingat prinsip 3Rs dan 5F. Ya toh ada replacement, refinement, reduction. Waduh nanti keluar ujian dicatat ya. Ya gitu ya. Kemudian 5F itu bebas dari rasa sakit. Rasa ini yang kemungkinan kan itu kalau dihindari tidak bisa karena seperti ini gitu. Tapi paling tidak itu harus
ditekan seminimal mungkin, Prof. Kemudian yang satu lagi yang harus diingat bahwa kita tidak boleh memberikan punishment kepada tikus, kepada hewan kita. Gitu toh, kalau tikusnya nggak mau ya bagaimana caranya? Prof Denny harus entah itu dielus-elus, nanti kalau bisa diberi reward, kan begitu. Nah ini kalau boleh sedikit usulan Prof, jadi ini buku ini sudah sangat bagus dan sangat bermanfaat buat adik-adik ini pasti juga para peneliti. Tetapi harus diingat bahwa untuk nanti penelitian yang sifatnya harus diberi beban banyak begitu, tetap kita tidak boleh memberikan punishment. Jadi ada mungkin ditambah sedikit tantangan dan cara memberikan jalan keluar dari permasalahan itu, Dok Widya. Ya, ini jadi ide buku baru. Sepertinya memang caranya menggiring itu begitu, Betul. Dok Widya. Kalau peluang. Kalau disuruh bikin buku dua-dua, wah nggak bisa. Tapi kalau digiring dari peluang mungkin bisa. Begitu ya caranya. Jadi pasti nanti pembaca itu ingin tahu. Nah kalau kayak begini itu caranya bagaimana? Misalnya tikus diberi beban yang terlalu berat, udah diberi beban, sudah harus harus renang begitu kan susah. Jadi kalau saya boleh menyarankan, mungkin kalau ada sedikit tambahan, entah itu subbab, di sini sudah ada tapi masih terpisah-pisah, Dok. Prof. Jadi mungkin akan lebih baik kalau itu diberikan dalam satu ini, karena saya yakin pasti sebagian besar ini gimana ya kalau tikusnya tidak mau lari, tikusnya tidak mau renang, tikusnya tidak mau gitu. Ya ini juga saran ya, bahkan sebetulnya ini Prof Denny sebelum ke tikus kan mungkin kita kadang terpikir kenapa ya tidak penelitian in vitro dalam hal ini mungkin in silico-nya, mungkin in silico. Jadi mungkin kalau diberi beban dikaitkan dengan komputer begitu sehingga tidak perlu menggunakan hewan coba dulu. Itu sih suatu pemikiran juga, Prof. Tapi jangan khawatir, ini buku ini sudah sangat luar biasa. Gitu saya kira. Nanti mungkin kalau masih ada waktu Prof. lagi nanti karena Dok Ita sama Dok Arfi sudah menunggu giliran gitu ya. Terima kasih Prof. Mengingatkan kita akan 3R dan 5F di dalam penelitian hewan coba. Ini harus kita pegang teguh ya Prof. Betul, ya. Kaitannya dengan berperi kehewanan. Saestu. Jadi mantap ini Prof. Nah, terutama replacement ya Prof. ke hewan, kenapa tidak kita refleksikan ke misalnya in silico yang dengan ide buku yang kedua. Nah, yang ketiga apa kedua? Yang berikutnya setelah tadi tantangan. Gitu. Ya, berikutnya juga. Penelitian aktivitas fisik secara in silico. Menarik ini loh, hadir juga peluang ya. Mari kita sama-sama tangkap tantangan dari Prof Puji. Iya, jadi sedikit setengah menit lagi boleh? Boleh, Prof. Ya, jadi saya hanya cerita sedikit Prof Denny, adik-adik itu punya pengalaman nggak bagaimana untuk melihat kesuburan pada gorila? Saya melakukan penelitian pada gorila dan kesuburan pada gorila. Ya, itu kan hanya dilihat semua ini, hanya dilihat dari ini Dok Widya, dari profil hormon tetapi lewat feses dan urin. Tapi bagaimana saya harus mendapatkan urin dan feses? Itu saya lakukan. Ikut nginep ini jangan-jangan Prof. Nginep di mana Prof? Wah ya, pagi-pagi itu caranya saya sudah duduk di depan terus. Lama-lama si orang hutan itu datang atau owa jahat datang. Kemudian ketika dia berurinasi, saya kasih reward, saya kasih makanan. Nah lama-lama ketika saya datang, dia juga mendekat, ngasih urin, ngasih feses. Wah, hadiah yang luar biasa itu. Nggih, begitu saja. Mohon maaf ya, Prof. Ini ceritanya jadi ya. Jeno sewu ini mau Dok Widya malah jadi ceritanya ke sana kemari ya. Ya ini menarik sekali loh. Apa tipsnya tadi? Menguak rahasia, berinteraksi dengan
hewan coba, karena pasti ada strategi-strategi khususnya ya, terkait dengan hewan coba ini. Nah, bersama dengan kita juga sudah hadir pembahas, yaitu Dr. Nur Arfian, PhD. Dr. Nur Arfian ini peneliti dan banyak berkiprah pada hewan coba, khususnya mungkin cedera ginjal kronis ya dok ya, dan beberapa model-model lainnya. Dr. Nur Arfian PhD ini adalah staf di Departemen Anatomi Fakultas Kesehatan Kedokteran Masyarakat dan Keperawatan. Beliau menyelesaikan pendidikannya S3 di Kobe University Jepang dengan fokus riset kardiovaskular medicine dan juga molekular medicine. Sugeng rawuh Dr. Nur Arfian. Terima kasih Dr. Widya, teman-teman semua. Kalau tadi Prof Puji ngendiko 5F dok. Oh iya, 5F. 5 freedom. Freedom apa aja ya? Langsung saya jadi mikir ya. Waduh, ngitung apa aja. Saya bacain contekan saya. Oh ya, dok, siap. Boleh ya dok ya. Ternyata hewan coba itu juga nggak boleh haus dan lapar dok. Sama kayak kita. Ya toh, dilarang haus dan lapar. Karena kalau haus dan lapar jadi sensitif. Kemudian tidak boleh tidak nyaman dok. Tidak boleh tidak nyaman. Dan tidak boleh juga ada nyeri. Termasuk juga bisa mengekspresikan perilaku biasanya, behavior perilakunya seperti apa, dan juga diminimalkan dari stres dan takut. Nah nih, boleh dok, mungkin Dr. Nur Arfian dari proses panjang penelitiannya begitu ya dok ya, dengan berbagai bentuk hewan coba, baik yang modifikasinya pada modifikasi organ maupun mungkin modifikasi pada gen ataupun modifikasi lain, sehingga mendapatkan situasi pada manusia yang bisa dilakukan pada hewan coba. Bagaimana Prof Dr. Arfian pengalaman dan juga strateginya? Kami silakan. Terima kasih Dr. Widya. Ya, ini memang sebenarnya buku ini memberikan pandangan baru. Terus terang saya agak awam nggih penelitian terkait dengan latihan fisik olahraga. Lawang olahraga dhewe ora tau gitu ya. Nah, itu dia. Olahraga sendiri aja nggak pernah gitu. Jangan-jangan keberhasilan di hewan coba diawali dari penelitian dong. Iya, ya makanya. Jadi dulu pernah ada cerita ya, kakak kelas saya itu penelitian tentang ya, dia ingin menginduksi kardiak hipertrofi gitu. Tikusnya disuruh berenang. Ternyata tikusnya nggak mau berenang. Jadi yang dilakukan adalah membeli mainan kapal-kapalan gitu. Mungkin otok-otok gitu ya. Dia mengejar si tikusnya itu. Ya. Saya juga nggak tahu apakah itu dibenarkan atau tidak. Ya. Terus beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penelitian di anatomi ya terkait dengan aktivitas fisik. Ini juga pakai treadmillnya Prof Denny dengan Dokter Jajar pada waktu itu. Dan ternyata juga kita kebingungan ketika memilih memilih model yang mana. Kita tahu bahwa prinsip FIT ya, FITT itu kan dalam olahraga atau aktivitas fisik pada latihan fisik pada manusia, tapi pada hewan coba seperti apa jadinya. Nah, dan pada waktu itu kita juga harus mencari-cari dan salah-salah juga ternyata prosedurnya sudah dicoba salah. Untung mahasiswa saya, jadi bisa saya salahkan, salah sendiri jadi mahasiswa. Ya, maunya saya nggak mau salah. Ya, terus akhirnya dengan buku ini akan memberikan satu panduan yang lebih nyata. Kalau tadi adalah jalan ninja gitu kan. Ya, ternyata di Kimetsu no Yaiba kan ada tikus yang bawain pedangnya Inosuke itu Uzuki Taiken tahu kan? Ya, yang tahu lah saya ya. Enggak cocok ya dia. Mohon maaf. Ya. Jadi masih relevan ya. Kan tadi ada Ninjawe Naruto ya. Iya. Ya, jadi di dalam penelitian itu ada, kalau saya sering membahasakan itu bahasa konsep dan bahasa teknis. Misalnya konsepnya kita ingin melihat berbagai macam hal terkait dengan inflamasi, penuaan dan lain-lain. Teknisnya seperti apa? Atau dalam hal ini adalah kita ingin menolahragakan tikus gitu. Tapi teknisnya kita nggak tahu. Nah, jadi masih bingung. Jadi yang paling penting kadang malah susah di penelitian adalah mentekniskan konsep. Dan buku ini jawabannya. Ya, tepuk tangan. Sehingga teman-teman di sini itu pas itu. Terus nanti buka di UGM Press gitu ya. Klik beli gitu ya. Beli. Iya. Sebutkan NIM dapat diskon. Ya, atau sambil berdoa sebutkan nama lengkap Prof Denny.
Ya kelihatannya ada diskon ya. Malah iklan ya. Iklan enggak memang iklan ya. Ini Tidak memang apa-apa, iklan, ya. tujuannya itu. Memang iklan ya. Jadi memang ini memberikan hal yang luar biasa. Bahkan konsep lah kita tahu bahwa latihan fisik olahraga itu hanya hubungannya sama otot saja. Ya, gerak saja, tetapi tidak di buku ini juga membahas tentang penuaan gitu. Penuaan seluler, terus imunitas ya kan, berbagai macam sistem terkait dengan sistem-sistem tubuh, respirasi, saraf, terus endokrin. Ternyata sangat terkait dan ini sudah jadi konsepnya. Oke, jadi seperti tadi Prof Puji juga buku ini sangat berguna bagi kita semua bahwa memberikan panduan bagi yang bingung-bingung kayak saya kan nggak pernah memang latihan fisik, tiba-tiba penelitian latihan fisik atau menyuruh mahasiswa, masuk dosennya orang ngerti, ya. Jadi ini pas ini baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Ya mungkin pengalaman seperti itu, Dr. Widya, sehingga memang ya ini dapat insight dari buku ini malahan. Kenapa kok tidak dari dulu, Prof? Ketika saya bingung. Mungkin kayak gitu, Dr. Widya. Terima kasih. Wah, berarti memang ada menguatkan ya tadi bahwa ada strategi-strategi khusus di dalam penelitian sesuai dengan konsep yang akan dielaborasi. Mungkin kalau berkenan Dok, selain penelitian terkait dengan hewan coba untuk tikus dan juga aktivitas fisik, apakah ada sebenarnya peluang-peluang penelitian menggunakan hewan coba yang terkini, Dok? Oke, sebenarnya kalau kita hubungkan ya, penelitian sekarang kan kelihatannya lebih borderless gitu ya. Misalnya anatomi fisiologi dengan biokim itu kan tidak begitu ketara lagi batasnya. Jadi memang borderless itu. Sehingga misalkan masalah-masalah kesehatan sekarang yang nampak kan misalnya masalah yang berhubungan dengan metabolik, diabetes gitu. Kan tahu kan kepanjangan diabetes, diam-diam bebas protes. Ya. Ya kan diabetes, kita tahu bahwa diabetes itu bisa terjadi neuropati, terus terjadi gangguan gerak, terus terjadi gangguan memori gitu misalnya. Nah di situ bisa dikaitkan dengan misalnya gerak gitu. Ya, apakah latihan fisik bisa, mungkin sudah banyak sekali ya, sudah latihan fisik berhubungan dengan latihan fisik bisa menyembuh atau memperbaiki kondisi cedera ya baik neuro atau sistem muskuloskeletal pasca DM. Mungkin yang pertama itu. Jadi dari sisi kolaborasi. Yang kedua adalah ya dari penelitian-penelitian yang ada, beberapa terobosan terapi kan sekarang muncul nggih. Nah, mungkin precision medicine atau mungkin regenerative medicine yang mungkin teman-teman sudah tahu stem cell. Kalau di dunia Naruto itu kan selnya Hokage 1 gitu kan stem cell. Mohon maaf ya. Kok masuk ke situ terus ya, mohon maaf ya. Terus atau produk-produknya itu kan pas kalau pas dengan kondisi sekarang yang ada dan latihan fisik juga sering kita lakukan. Tetapi bagaimana menggabungkan dua hal tersebut gitu misalnya. Ada seorang yang cedera misalnya neuropati perifer cedera entah nervus ischiadicus yang paling sering dibikin model kan cedera nervus ischiadicus. Nah itu kan bisa dia akan walking track analisis gitu ya misalnya. Kalau ditambah latihan fisik itu akan memperbaiki atau tidak misal, atau ditambahkan dengan pengobatan regeneratif lainnya. Mungkin itu Dr. Widya, nggak usah banyak-banyak ya saya. Oke, ini idenya boleh ditangkap yang disampaikan oleh Dr. Arfi ini ya, untuk kita terapkan dan kembangkan. Mungkin ada yang sedang menulis tugas akhir, atau mungkin sedang mencari ide untuk membuat sistematik review. Ini peluang-peluang yang semua disampaikan oleh Dr. Denny, Prof. Puji maupun Dr. Arfi pada siang hari ini. Nah, ternyata bersama kita, terima kasih Dr. Arfi, terima kasih, Dr. sudah Widya. rawuh juga ada Dr. Andreanita Meliala, PhD. Selamat siang, Selamat Dok. siang. Selamat siang, Selalu Prof. cetar Selamat siang kalau semuanya. Dr. Andreanita itu ya. Cetar. Ya. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Ita terlebih dahulu. Dr. Ita adalah dosen di Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Keahlian beliau atau kekhususan terkait topik ataupun tema yang diteliti dan juga diajarkan adalah tentang sistem digestif pada manusia. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 dengan fokus clinical nutrition di Monash University. Banyak penelitian yang sudah beliau lakukan, termasuk beberapa pengembangan model-model hewan coba yang sudah dilakukan dan diinisiasi pada beberapa waktu belakangan tahun ini.
Terima kasih Dokter Ita. Thank you. Sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kita. Dokter Ita, tadi kan sudah disampaikan nih oleh para pembahas tentang buku ini begitu ya. Boleh nggak Dokter Ita, tadi disampaikan juga bahwa ada suatu catatan-catatan tertentu ketika kita melakukan penelitian pada hewan coba, tidak pada manusia. Nah, mungkin boleh Dok, dari pengalaman yang Dokter Ita lakukan selama ini, apa sih hal-hal yang menjadi atensi Dokter Ita ketika Dokter Ita melakukan penelitian pada hewan coba? Oke, terima kasih Dokter Widya. Selamat siang untuk kita semua. Jadi yang pertama kali mungkin dari buku ini, ketika saya mendapat buku ini, yang saya lihat adalah ini alat penolong yang jitu ya untuk para dosen pembimbing. Jadi ya, Kenapa? Tambah Karena- lagi fungsinya ini. Iya, Tidak cuma alat untuk yang jitu. mau riset, ternyata juga untuk dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Siap, harus saya baca nih berarti. Oke, jadi karena begini, kadang-kadang kan mahasiswa ikut penelitian payung. Kemudian sudah ada hewan coba yang dipilih. Tapi kemudian pada saat ujian ditanya, kenapa pakai tikus, kenapa bukan mencit? Itu pasti banyak mahasiswa yang krik gitu. Ya, karena payung. Sehingga saya encourage para dosen pembimbing untuk memiliki buku ini dan juga para mahasiswa peneliti apabila merencanakan menggunakan tikus untuk sebagai hewan cobanya. Sehingga bisa mengerti kenapa sih saya pilih ratus dan bukan mencit begitu. Kalau saya butuh spesimen beberapa, wah mencit udah nggak mungkin, terlalu kecil, misalnya seperti itu. Lalu tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Widya, resemblance-nya tikus ke kita itu memang sangat mendekati. Sehingga bisa dijawab begitu, jangan, oh ini tikusnya memang dosen pembimbing milihnya itu ya, penelitian payung udah milihnya itu, lalu tidak punya inisiatif untuk mengerti lebih dalam, kenapa tikus begitu kan. Nah, dari buku ini saya melihat bahkan ada red flags ya, yang di halaman awal-awal itu saya hampir 2 kali baca ya, karena mau suruh bedah ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah muncul red flags, kapan ini tikus mesti diberhentikan atau di drop out. Kadang-kadang mahasiswa mungkin yang beberapa terakhir ya, tahun lalu treadmill, tidak mau treadmill itu pakai tongkat ya, dipaksakan begitu. Tapi di sini itu ada petunjuk-petunjuknya. Kalau begini itu red flags untuk di drop out. Nah itu mahasiswa harus tahu supaya nggak ambisinya pribadi ya Prof. Nggak ambisi pribadi ini harus selesai begitu. Tetapi juga harus memperhatikan mungkin ada teknik-teknik yang kurang akurat pada saat merencanakan. Nah ini sangat membantu. Begitu tadi yang disampaikan oleh Dr. Widya juga sangat menarik, itu apa sih yang kemudian menjadi sesuatu yang jadi pertanyaan bagi saya gitu dan tim kita untuk meneliti ini. Karena itu pada tikus, tapi saya dengar dari Prof. Denny beliau mau menulis yang berikutnya. Jadi bagaimana mengonversi hasil yang kita dapatkan pada penelitian dengan hewan tikus ini, ketika kita mau translate ke manusia, apa nih tantangan-tantangannya untuk mengkonversi hasil itu. Walaupun ada beberapa standar protokol, tetapi kalau kita punya penelitian sendiri, kita akan tahu bagaimana protokol itu nggak bisa masuk di situ. Ada penelitian-penelitian tertentu yang tidak bisa masuk, begitu. Dan kemudian dengan melihat buku ini kita bisa juga punya ide ya, bagaimana aktivitas fisik itu, kalau saya di gastrointestinal misalnya, bagaimana sih aktivitas fisik pada gastrointestinal? Ternyata di sini juga terima kasih Prof. Denny diambil juga sebagai contoh bahwa olahraga, kalau olahraganya sedang, dia akan memperbaiki populasi mikrobiota sehingga dia akan sangat baik untuk menghasilkan propionat, butirat, yaitu short chain fatty acid yang akan luas sekali pekerjaannya atau manfaatnya, terutama karena dia bisa melewati sawar darah otak. Kemudian itu bisa menjadi kunci jawaban nanti untuk kasus misalnya kasus behavior, kasus autisme, Alzheimer, demensia. Mungkin itu akan menjadi jawaban yang mungkin entah siapa di sini nanti atau adik-adik nanti yang mungkin bisa lebih lagi memberikan hasil yang wow begitu ya. Karena kesederhanaan itu. Jadi tadi Prof. Puji ya menunggu feses begitu ya. Saya juga kerjaannya waktu penelitian melihat populasi mikrobiota itu juga nungguin fesesnya gitu ya. Jadi feses tikus ini istimewa ya. Kita nantikan begitu, bahkan kita teliti dengan seksama begitu.
Lalu mungkin selain untuk mentranslasikannya ke manusia bagaimana, kita juga mungkin ke Prof. Puji lagi ini. Jadi saya juga tadi sampaikan ke Prof. Denny, kita ini jam kerjanya diurnal. Tikus makhluk nokturnal. Nah, kemudian circadian rhythm itu akan sangat akan sangat mengganggu ya, terpengaruh dengan kita nyuruh treadmill pada siang hari tanpa conditioning tertentu, misalnya dengan infrared atau apa, supaya mereka merasa ini malam begitu. Nah, ini akan sangat juga mempengaruhi karena penelitian aktivitas fisik juga dengan hormon-hormon ya, Prof. Nah, itu juga nanti akan terpengaruh sehingga dengan apa yang dituliskan di buku ini kita juga akan terpantik ya. Oh, oke, kita harus kerjakan malam hari misalnya begitu. Ada satu penelitian kami yang terakhir sekarang sedang dalam penulisan, saya dibimbing oleh Prof. Diki melihat tikus dengan performa seksualnya, kaitannya dengan stres dan pakan begitu. Ternyata kita harus pakai CCTV 24 jam karena kita mau lihat mountingnya berapa kali, terjadi vaginal plak apa enggak dan seterusnya, kita pakai CCTV begitu. Jadi sangat unik, hewan tikus ini sangat menarik dan bisa kita lihat untuk berbagai macam hal, terutama untuk model-model yang kita dapati sebetulnya sehari-hari masalah-masalah yang ada. Mereka tidak bisa stres atau dikatakan tidak bisa kita tanyain kamu stres apa enggak. Tapi menurut Dr. Irwan SPKJ kita bisa meneliti stress-like behavior-nya dengan tail suspension test, dengan force swim test, dengan NORD dan lain sebagainya, kita bisa menilai stress-like behavior-nya. Lalu kita dapat poin-poinnya. Nah, olahraga itu sendiri, ini mungkin yang terakhir ya, yang menarik sekali. Kami membandingkan bagaimana olahraga membuat pengaruh yang positif terhadap tikus dibandingkan dengan menata nutrisinya. Bukan bagusan yang mana, tapi jalurnya seperti apa gitu. Kemudian pada hasil akhir parameter-parameter seperti sitokin ataupun interleukin dan seterusnya itu menunjukkan bahwa olahraga pada tikus ya, tentunya pada manusia juga, jadi Pak Arfi saya harap mulai olahraga ya. Olahraga dia akan membuat dari parameter yang kami teliti ya, ketika kita terinfeksi sesuatu, kita akan lebih mampu pulih. Sementara nutrisi meningkatkan ambang imunitas kita. Jadi kalau dua-duanya kita kombinasikan, pada tikus sudah terlihat jelas parameter-parameter itu menguntungkan. Ambangnya ditingkatkan dengan nutrisi, tapi kemampuan untuk recovery-nya ditentukan dengan seberapa intens olahraga yang menjadi lifestyle-nya si tikus ini begitu. Kira-kira seperti itu. Cuma memang mungkin mentranslatekannya ke manusia, kita tunggu di buku keduanya ya Prof, lanjutannya. Begitu Dr. Widya. Baik, terima kasih Dr. Ita. Luar biasa. Artinya memang ada limitasi-limitasi dalam penelitian dengan hewan coba ya Dr. Ita. Ya, dan saya senang di sini memang Prof Denny juga menuliskan limitasi-limitasinya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini bagus lalu tidak ada negatifnya begitu ya, atau tidak ada limitasinya. Di sini juga dituliskan limitasinya. Jadi sebagai peneliti kita juga perhatikan itu, bagaimana overcoming limitasi-limitasi itu begitu. Menarik sekali. Artinya ketika kita akan memilih suatu metode penelitian, kita harus mempunyai kepahaman mengapa kita memilih itu dengan tetap mempertimbangkan limitasi dan adakah mekanisme atau strategi untuk meminimalkan dan mencapai tujuan dari penelitian kita. Terima kasih Dr. Ita sudah meng-highlight itu. Bicara tentang feses, saya jadi ingat satu drakor terbaru. Kalau tadi Dr. Arfi ngomongin, apa dok? Naruto, saya ngomongnya drakor. Ada yang nonton Bon Appetit, Your Majesty? Nonton semua ya? Saya yakin hasil kajian yang dilakukan oleh Paduka bersama dengan koki istana bahwa feses tikus terbang, ya, ada yang nonton? Ada yang tahu? Feses tikus terbang kalau dikonsumsi bersama ginseng bisa menyebabkan keracunan. Lalu dipandang koki ini menyebabkan resiko kematian bagi penerus generasi kerajaan, gitu ya. Nah, kan nggak mungkin kita lakukan pada manusia.
Nah inilah hewan coba ya, peluangnya ya Dok ya. Wah ini drakor aja kita belajar loh. Nyun sewu Prof, nyun sewu. Biar agak kekinian gitu Prof. Nggak mau kalah sama yang ujung sana Dok. Nah Prof Denny, tadi kan sudah di-highlight salah satunya limitasi ya berbagai penelitian Prof. Dan tadi Prof Denny juga meng-highlight bahwa, Prof Puji juga meng-highlight bahwa tikus pasti juga punya kekurangan-kekurangan untuk melakukan aktivitas fisik. Apakah Prof berkenan nih berbagi dengan kita? Bagaimana sih Prof kira-kira menetapkan bahwa tikus ini memang bisa kita kaji dari aspek sisi latihan fisiknya begitu, sehingga riset yang kita lakukan pada hewan coba itu memang mendekati setting pada manusia. Mungkin ada strategi khusus atau Prof ada saran pandangan Prof? Ya, baik, matur nuwun Dr. Widya. Jadi seperti tadi sudah diulas dari awal bahwa tikus itu mulai dari genetiknya, kemudian sifat fungsi-fungsi sistem tubuhnya, ini mekanisme yang terjadi di dalam tubuhnya ini sangat mendekati manusia, walaupun tidak untuk semua sistem, tidak untuk 11 sistem di dalam tubuh kita. Dan kemudian tikus itu jenisnya kan berbagai macam, itu keahliannya Prof Puji sih. Yang kalau kita hanya mengikuti jurnal, kita membaca ini paling mirip, dia pakainya tikus SD tanpa tahu, tadi seperti Dokter Rita sampaikan, tanpa tahu kenapa kok memilih tikus SD, kenapa bukan Wistar, itu mungkin hasil akhirnya juga tidak seperti yang diharapkan. Karena ternyata ada beberapa hal, masing-masing spesies tikus ini punya kekhususan masing-masing. Jadi misalnya ketika kita mau sekedar olahraga, kita cari fungsi muskuloskeletalnya, kita akan mengambil tikus Wistar yang ototnya lebih tebal, lebih kuat. Dan masalahnya itu saya ujian S3 itu ditanya begitu. Jadi ini bukan pengulangan Prof. Bukan, enggak dejavu ya Prof ya? Enggak lah, itu jadi dejavu. Karena pada saat ujian S3 itu Prof Puji menanyakan, beliau penguji saya. Beliau menanyakan apa bedanya, kenapa dipilih. Nah itu kemudian juga memicu saya harus mencari lebih detail lagi. Jadi kita tidak hanya asal memilih ya begitu. Misalnya kemudian ketika yang berkaitan dengan hormon, kita harus memilih tikus SD. Kenapa? Karena dia sangat sensitif terhadap perubahan hormon. Sementara kalau tikus Wistar dia tidak akan kentara perubahan hormonalnya. Mungkin begitu. Baik. Kalau untuk intensitas latihan fisik dong, apakah serta-merta intensitas latihan fisik pada manusia itu bisa kita terapkan pada hewan coba? Sebetulnya intensitas pada manusia pun ya, kalau tadi Dr. Arfi sampaikan ada kita sudah trennya ke precision medicine, exercise pun juga harus presisi. Jadi tidak bisa kemudian semua harus lari dengan kecepatan 60 km per jam misalnya, tidak bisa demikian. Jadi semua tetap harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Maka itu akan lebih mudah kemudian diberikan kepada tikus, karena kita juga harus meng-highlight dulu, memeriksa dulu kemampuan tikusnya seperti apa. Karena tikus itu juga ada jenisnya, ada tikus pelari dan tikus non pelari. Dicari nih buat di rumah, buat teman lari-lari. Betul, biar di rumah semangat. Biar lari di atas treadmill bareng tikusnya. Nah, begitu ya. Betul itu dok. Jadi memang jadi ketika seorang peneliti mau menggunakan tikus dan kemudian modalitasnya pakai treadmill, ini tikusnya kok nggak mau lari ya ditaruh di atas treadmill, karena mungkin dia memang jenisnya bukan tikus pelari. Jadi di dalam nanti Prof Puji yang lebih perso ini, dalam satu saudara kandung tikus itu pun tidak semua, misalnya anaknya 5 kemudian 5-5-nya pelari, tidak. Jadi ada yang tidak pelari dan pelari. Nah itu pentingnya kenapa di awal kita harus seleksi dulu. Ada proses aklimatisasi, proses screening, begitu ya. Termasuk nanti conditioning. Pakai conditioner maksudnya. Biar halus. Gitu ya. Wah luar biasa. Jadi membaca saja tidak cukup teman-teman. Bapak Ibu bisa main ke lab fisiologi.
Nah, biar apa? Biar bisa lihat langsung seperti apa toh alat olahraga yang dipakai untuk hewan coba. Karena tadi Prof Denny menyampaikan pilihannya ada beberapa, ada lari, ada berenang, ada bentuk-bentuk lain, bahkan angkat barbel katanya. Ada ya Prof ya? Kita coba nanti ya Prof. Nah ini menarik, artinya monggo main ke lab Radio Putro lantai 5 Departemen Fisiologi untuk mengeksplorasi seperti apa toh alat-alat bantu yang bisa kita gunakan untuk penelitian pada aktivitas fisik pada hewan coba. Nah monggo kita undang. Ini sudah rawuh Bapak Kepala Departemen siap menyambut ya Prof ya. Wah, insya Allah kita siap menyambut peneliti-peneliti ini yang akan melakukan kajian aktivitas fisik khususnya riset biomedis. Jangan ragu, jangan takut, perlu kontaknya Prof Denny. Tunggu sampai sesi acara ini berakhir. Boleh Prof, monggo. Beliau adalah Profesor Dr. Diki M. Rizal, Kepala Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kami persilakan Prof. Ya baik, terima kasih Dr. Widya. Sekedar informasi dan ini membanggakan, sebetulnya alat treadmill tikus yang ada di Departemen Fisiologi adalah ciptaan beliau. Dan itu sudah lama didanai oleh universitas dan dipamerkan di beberapa pameran pendidikan, dan saat ini yang penting sudah bisa dijual begitu ya. Sehingga kalau misalnya Anda ada adik-adik dari institusi manapun bisa memesan, tetapi bukan pada kami tapi pada unit production house di Fakultas Kedokteran Leres. Leres ya. Sekarang leres ya. Leres. Jadi tentunya kalau sedang studi di FKKMK UGM ya masih ditunggoni oleh Prof Denny sebagai pencipta Inventor dari ya, alatnya. inventornya. Tetapi kalau sudah tidak di UGM ya mungkin bisa berkomunikasi dengan email dan sebagainya. Terima kasih Dr. Matur nuwun sekali Prof Diki. Semoga kita semua bisa memanfaatkan ya alat yang sudah ditemukan oleh Prof Denny ini. Nah, sebelum sesi tanya jawab ini mohon izin Prof Puji sebagai yang sudah bertahun-tahun mengawal penelitian hewan coba Prof. Mungkin ada pandangan atau pesan buat para peneliti muda. Ini semuanya tampaknya masih semangat sekali nih Prof untuk akan mengawali atau menginisiasi penelitian dengan hewan coba pada biomedis. Kami persilahkan, Prof. Matur nuwun ini Dok Widya. Jadi sekali lagi adik-adik di sini itu sudah sangat beruntung. Kalau dulu Dokter Prof Denny ini mau penelitian sampai mencari sana sini. Nah ini mumpung ada lintasan istilahnya loncatan jalan ninja. Monggo silahkan dimulai kita aktifkan. Ini saya saking semangatnya di UN ya yang bagian olahraga itu saya share ini, maksud saya supaya beliau kan mereka kan ini ya penelitian yang untuk olahraga begitu, tapi kan mereka langsung ke manusia barangkali atau bahkan belum paham persis kalau untuk tikus itu sudah ada standarnya. Tetapi satu hal yang harus Anda ingat bahwa kita tidak boleh meninggalkan prinsip 3Rs dan 5F tadi. Intinya bahwa kalau kita memukul itu tidak boleh. Memang tantangannya pasti nggak mau berenang lah, nggak mau inilah. Nah pasti ayo cepat itu enggak. Itu tolong itu juga diingat. Kenapa ruginya tidak hanya kepada hewannya sendiri? Kira-kira ruginya apa? Karena hewannya stres, ya kan? Maka hasilnya pasti tidak valid. Dan yang rugi kembali adalah penelitinya. Itu yang harus diingat. Maka tadi sudah disarankan juga dari Prof Denny atau mungkin kita harus pandai melihat ini pakai Spigudoli atau Wistar atau apa. Kalau memang itu benar-benar sudah tidak bisa, Dok Widya misalnya, ya memang bebannya mungkin harus dikurangi karena mungkin dia memang tidak kuat dengan beban yang
yang tadi kita targetkan. Mungkin begitu, karena sekali lagi bahwa setiap individu itu tidak sama persis kekuatannya. Jadi saya kira itu mari adik-adik, mumpung ada buku yang sangat bagus ini, mari kita mulai dengan penelitian yang berkaitan dengan olahraga gitu, saya kira. Itu saja. Terima kasih Prof. Puji. Puji mengingatkan kita bahwa hewan coba pun butuh proses belajar ya. Ya, mungkin ini belajar agar pengkondisian ataupun setting model yang ingin kita kembangkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip etik. Baik, terima kasih Prof. Puji, Dr. Ita, Dr. Arfian. Kita belum selesai. Belum ya? Tapi kita akan memberi kesempatan kepada peserta yang hadir, baik yang di ruang maya maupun di ruang nyata ini, untuk apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin langsung ditanyakan kepada para pakar. Bersama kita ada Prof. Puji, ada Dr. Ita, ada Dr. Arfian, dan tentunya Prof. Denny sebagai penulis buku ini. Kabarnya ada door prize menarik, betul ya? Untuk penanya yang paling jos, apa iki jos iki? Baik, kami mengundang para hadirin apabila ada pertanyaan, mungkin kita awali dari ruangan ini ya. Kami mengundang, silahkan, sudah ada. Mohon nanti berkenan sebelum bertanya menyebutkan nama dan juga mungkin asal institusi, kemudian menyebutkan pertanyaannya. Apabila spesifik ditujukan kepada siapa dari narasumber pada siang hari ini, bisa disampaikan. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Denny, Bu Widya, Prof. Puji, Bu Ita, dan juga Dr. Arfi. Saya Novia Yunika, alumni dari MIB 2016. Saya ingin bertanya, Bu. Pertanyaannya itu terserah siapa yang menjawab, Bu. Untuk semua ini, asoy, kecuali moderator. Jadi saya tuh di instansi saya ada pengukuran dengan tensimeter itu pada tikus ya, Bu. Kan itu menggunakan volume darah pada ekornya. Sementara tikus itu kan hewan yang nokturnal dan kita mengukur mungkin pagi hari atau siang hari di saat kondisi tikusnya sedang aktif. Nah, itu kira-kira ada saran atau tips, Bu, untuk supaya kita bisa menenangkan tikusnya yang tadinya stres itu, jadinya pengukurannya jadi sedikit lama. Apakah ada tipsnya buat tikusnya tadi supaya tidak stres? Dan kemudian saya juga ingin tahu tentang tikus pelari dan bukan pelari tadi, Bu, itu. Kalau kita ingin menyeleksi di awal itu kan kita sudah mengambil, misalnya kita sudah pesan 30 atau 40 tikus. Nah, udah ada ide untuk aktivitas fisiknya. Tapi ternyata di kejadian di lapangan itu ada yang males gitu ya, Bu ya, yang masih perlu dorongan buat lari. Nah, itu gimana ya, Bu? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Monggo, silakan. Terima kasih. Mbak siapa nyesewu? Novia, Mbak Novia. Ini alumni S2 Ilmu Biomedis. Wah, cocok sekali bidangnya dengan kita semua. Nah, monggo, Prof, berkenan. Ya, mungkin saya menjawab yang pelari nanti, yang pelari ya. Pengukuran tekanan darah. Yang Prof. tekanan darah, Uti, nokturnal dan darah. Ya, Strateginya, Prof. tipsnya Prof. Puji. Nanti boleh dari dua yang lain kalau ada tambahan. iya. Silakan. Monggo, monggo Prof. Denny, kami silakan. Kalau kita, ya itu tadi memang kesulitan kita ketika kita memilih tikus pelari dan bukan pelari tadi, yang karena ada varian tikus pelari dan tidak pelari. Nah, maka itu memang harus di screening di awal, apakah dia mau lari atau dia tidak mau lari. Nah, kemudian disesuaikan lagi dengan desain penelitiannya. Ya, memang tidak kemudian dari beberapa kali kami melakukan penelitian, tidak kemudian lebih dari 50% yang tidak mau lari, tidak kooperatif, dan mungkin dia bukan golongan itu. Jadi ya harus disiapkan cadangannya.
Nah kemudian seperti Prof. Puji tadi sampaikan, tidak boleh dipaksa. Karena kalau dia bukan pelari, ditaruh di atas treadmill, mau dijalankan pelan, mau dijalankan cepat, ya dia ngikut aja, duduk saja. Ya, di belakang sudah kita berikan food shock itu pun hanya boleh diberikan 3 kali. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 3 kali ya jangan disetrumkan di situ, nanti kena masalah di situ. Karena pasti dia nggak mau lari, ya berarti dia memang bukan tipe pelari. Dan kemudian juga harus dilihat dia tidak mau lari itu memang karena dia tipenya atau dia sedang sakit atau memang ada kondisi-kondisi lain yang kemudian menyebabkan dia tidak bisa lari. Ya. Jadi ya itu yang memang harus diperhatikan supaya kita tidak memaksa tadi seperti dokter Rita terus ditutui, dicudii begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih sekali Prof. Denny. Kami silakan Prof. Puji. Matur suwun. Mbak siapa tadi? Mbak Novia, bisa dijelaskan itu pengukuran tekanan darahnya invasif apa non invasif? Non invasif, jadi dibiarkan saja. Oh, jadi non invasif toh sebenarnya kita tidak eko. Ya, jadi memang itu sebaiknya karena tikus itu kan nokturnal ya, walaupun sebetulnya dia berketurunan berapa generasi itu kan sebenarnya sudah kita ciptakan ini juga ya, seperti manusia toh, harapannya kan seperti itu. Kemudian juga makanya untuk sebelum kita lakukan itu kan ada semacam adaptasi, aklimatisasi. Maksudnya apa? Harus ada kiper yang selalu sama orangnya. Maksudnya apa? Kalau kipernya itu sama, mereka sudah tidak terlalu stres, tidak terlalu takut. Memang kalau tikus itu sudah stres sedikit saja pasti tensinya sudah naik ya. Jadi yang namanya sangat-sangat sensitif. Ya, jadi yang namanya adaptasi itu sangat perlu. Jadi adaptasinya ya kita, kalau kita memang yang akan melakukan, bukan kipernya kita sendiri, ya kitalah yang harus selalu membiasakan. Kalau perlu memang kalau yang di luar negeri itu entah kenapa kok tikusnya kok tidak galak ya. Kalau di sini itu kok galak sekali. Ya, tapi harapannya nanti seminggu, memang itu butuh seminggu 2 minggu, kita harus biasakan dengan dia. Harapannya supaya mereka sudah tidak takut tidak ini dengan kita, baru nanti kita kondisikan yang seperti itu akan lebih baik dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih sesuai dengan kita, dengan yang kita harapkan. Begitu saya kira, ya. Bu Novia sudah puas atau ada pertanyaan tambahan? Saya dan laborannya itu terpaksa mematikan lampu supaya kondisinya memang seperti malam hari gitu, karena ada gerakan ataupun suara sedikit saja itu tikusnya sudah sangat stres dan juga mungkin kita jadi susah pengukurannya karena tidak tenang lagi dalam chamber itu. Jadi itu termasuk salah satu cara pengkondisiannya ya Prof ya? Iya, jadi kalau menurut saya itu memang kita harus mengkondisikan dulu ya. Tadi gimana tadi mau diukurnya harinya ganti gitu. Toh bukan pengukurannya Mbak Novia kan punya kontrol juga ya. Ya, kontrol itu mungkin fungsinya juga jadi pembanding. Artinya ketika ini yang kontrol itu sibuk, yang ini juga sibuk, toh tetap sama ya, bisa kita bandingkan. Ya, tapi memang kalau saya ya itulah fungsinya kontrol. Apalagi bisa jadi kalau si tikus ini sebelumnya diukur pada saat sebelum perlakuan, kemudian diukur pakai tikus itu sendiri, itu sebenarnya juga sangat bagus Mbak. Artinya karena kontrol itu kadang-kadang individunya sudah beda. Tetapi kalau kita menggunakan hewan yang sama, sebelum treatment, pra-perlakuan dan perlakuan, itu saya kira memberikan hasil yang lebih bagus. Karena apa? Karena kan berasal dari satu hewan yang sama. Iya, jadi itu saja Mbak. Mau ditukar di siang, di malam saya kira enggak masalah.
asal itu dilakukan terus, jangan ini kok pagi yang sekarang mendung atas saya ganti, itu nggak boleh ya. Kalau kita pagi terus, kalau malam ya malam terus begitu. Konsisten ya Prof. Konsisten gitu. Ritme sirkadian. Iya. Salah satunya walaupun Harapannya ada sih ya. alasan-alasan lain ya Prof Iya, yang itu sebenarnya kan sudah relevan kita juga. ya. Prof. Gitu deh. Ada lagi? Sudah cukup Prof. Terima kasih untuk Terima saran-sarannya. kasih Bu Novia. Semoga membantu untuk penelitian-penelitian berikutnya ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? 1, 2, 3, 10, 15, 20 banyak Prof. Masya Allah, Alhamdulillah. Panitia mana dulu nih, saya mengikuti panitia. Dari belakang sendiri boleh ya? Nah, tadi angkat tangan pertama juga. Nama dan pertanyaan apabila khusus ditujukan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri dari mahasiswa S2 Biologi UGM. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana tikus dapat digunakan untuk mempelajari interaksi antara lingkungan dan genetiknya dan genetik dalam mempengaruhi resiko penyakit tertentu. Kemudian hasil dengan standar seperti apa yang dapat diaplikasikan pada manusia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Pertanyaannya tentang pengaruh lingkungan terhadap genetik pada hewan coba. Interaksi antara lingkungan dan genetik. Interaksi lingkungan dan genetik. Dalam mempengaruhi resiko penyakit tertentu kan. Resiko penyakit tertentu. Ini maksudnya penelitian epigenetik tapi pada hewan coba. Prof. Matur suwun. Ini pertanyaannya menarik ya. Terutama memang terkait epigenetik ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita lihat ya Gusti Allah itu kan sudah memberikan kita ya dogma sentral biologi, kalau dari gen menjadi RNA menjadi protein, ya kan? Terus nanti protein itu fungsional, akhirnya akan mengubah apapun. Tapi ya Gusti Allah itu menciptakan manusia itu kan ya tidak hanya tergantung kuasanya beliau. Jadi kuasa manusia itu adalah ke arah epigenetik. Jadi berbagai macam hal, termasuk lingkungan, termasuk mungkin tadi olahraga, makanan, itu kan akan berpengaruh ke dogma sentral tadi. Ini penelitian yang sangat menarik, jadi hubungan lingkungan yang akan menghasilkan perubahan genetik gitu kan Mbak, akhirnya akan ya merubah sisi-sisi yang lain. Ini banyak dilakukan misalnya di Taiwan. Nah, Taiwan itu dia membuat kandang tikus yang diletakkan di tepi jalan. Ya, kadang kalau bunga di tepi jalan ya, ini kandang tikus dan tikusnya di tepi jalan. Terus si tikus itu ya dia akan menghirup ini debu, terus asap. Terus apa yang terjadi pada keadaan tikusnya? Ya, jadi itu adalah faktor-faktor lingkungan yang akan membentuk tikus itu sendiri. Ya, kondisi tikusnya, dalam arti patologi di tikusnya apa yang akan terjadi. Terus bisa diekspor gangguan macam-macam. Misalnya tentu saja di saluran pernafasan gitu, apakah terjadi fibrosis, inflamasi di paru, atau bahkan mungkin gangguan-gangguan imun pun mungkin akan terjadi di situ. Jadi itu mungkin salah satu contoh ya. Dan ingat bahwa ketika penelitian ada dua hal yang sering kita lihat. Yang pertama adalah, kalau saya menyederhanakannya adalah fenotip tikus itu akan menghasilkan apa? Tampilan yang tampak dari tikusnya. Oh, misalnya paru-parunya jadi fibrosis gitu. Itu kan sesuatu yang nampak bisa kita lihat paling sering ya fungsional, struktural, makro atau mikrostruktural. Berikutnya kita eksplor ke arah mekanismenya. Bagaimana sih partikel-partikel debu atau apa saja itu akan menyebabkan hal tersebut. Oh, ternyata memacu apoptosis gitu. Itu beberapa hal yang bisa dilihat. Yang menarik lagi mungkin kalau yang terkait dengan lingkungan adalah sekarang bilang stunting gitu ya. Stunting ya di modeling reprogramming itu kita bisa lihat ibunya diberi apa, anaknya seperti apa gitu. Kami pernah mencoba ya model diabetes, ibunya kita bikin diabetes, terus hamil, ibu tikus ya. Terus anaknya nanti jadi seperti apa? Tapi ternyata ada gangguan, Prof. Makanya ini mungkin jadi dia hamilnya itu sedikit. Hamilnya sedikit. Tikusnya
papsnya. Fetusnya, benar. Jadi kalau tikus itu kan biasanya 5, 6, ini bahkan mungkin cuma 1 atau gagal tidak terjadi vaginal plak. Itu yang kita rasakan. Akhirnya tidak jadi, Prof. Ya. Itu untuk ini menghalau tikus biar nggak banyak berkembang ya. Ya, dibikin DM ini ya. Ya ini satu hal yang menarik sekali. Misalnya tikus ibunya dibikin hipoprotein gitu. Apakah akan ke anaknya nanti jadi apa? Apakah ada gangguan fungsi neuro gitu, neurobehaviornya seperti apa? Ini menarik. Tadi juga diskusi dengan Dr. Andrianita. Ternyata neurobehavior itu harus ini ya, pasang CCTV 24 jam gitu kan kalau mau melihat. Jadi memang berbagai macam hal yang terkait interaksi itu lingkungan itu bisa dicoba. Termasuk tadi yang secara garis besar kayak asap rokok itu kan sering juga, terus asap bagaimana apa yang terjadi dengan respon tubuh. Terus yang berikutnya adalah mungkin kalau teman-teman tertarik ya stunting itu kan harus dari ibunya ke anaknya, itu menarik tuh dibikin hipoprotein gitu. Misalnya cowoknya itu dalam keadaan hipoprotein atau obesitas bahkan ibunya, nanti anaknya kayak apa. Terus setelah lahir bisa diberikan ya latihan atau obat-obatan apa ini berpengaruh atau tidak. Oke, mungkin itu hanya sekitar contoh saja. Monggo. Ya, nambah sedikit. Oh siap, ya, dokter. Lingkungan misalnya tadi Prof Denny ingatkan saya, kita banyak mengerjakan tikus yang dihipoksiakan. Kebetulan UGM sudah punya paten untuk kandang hipoksia itu gitu ya, yang murah, mudah begitu. Nah ternyata kita bisa melihat pada saat tikus itu kita naikkan nitrogennya lalu kita kurangin oksigennya, muncul nanti hipoksia di mana nanti ada HIF1 alfanya yang terpengaruh dan seterusnya. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi pada tikus-tikus yang kontrol dan tikus-tikus yang diberikan misalnya anti oksidatif stres. Apakah dari makanan, apakah dibandingkan dengan obat-obatan begitu atau suplemen sintetik begitu. Nah, di situ kita bisa melihat daya juang mereka itu sampai seberapa sampai kemudian mereka menyerah. Mereka masih berjuang dulu untuk bertahan, tapi sampai di titik tertentu mereka akan muncul begitu. Sehingga akan sangat menarik ya ketika kita cobakan diberikan substansi yang bisa menekan oksidatif stres atau mencegah. Kita berikan dulu pakannya sebelum dilakukan hipoksia, lalu kita hipoksiakan. Punya daya tahan seberapa dia kalau dia punya pakan yang high antioksidan seperti kalau kami pakai buah tin ya. Kemudian kalau dia diolahragakan dengan rutin terus kita hipoksiakan, dia akan seperti apa? Itu mungkin similar ya dengan yang tadi ditanyakan ya. Jadi bagaimana lingkungan itu bisa mengubah ketahanan mereka gitu. Orang di perguruan ya, pegunungan tinggi itu kan juga berbeda. Ya, gitu. Dia akan di tikusnya nggak akan sesok seperti yang nggak biasa begitu kan. Itu matur nuwun, Prof. Ya, Dokter Jajar itu juga punya penelitian. Mau share Dokter Jajar? Dokter Jajar pemalu ya. Baik, kalau kita malu-maluin. Dokter Arfi, Dokter Ita meng-highlight bahwa lingkungan itu bentuknya bisa macam-macam ya, tidak selalu literally lingkungan tuh udara atau dan sebagainya. Bentuk manipulasi yang dilakukan tadi sudah disampaikan banyak, bisa dari makanan, bisa dari sesuatu yang dihirup, kemudian cahaya, bahkan kemudian mungkin bentuk-bentuk lain yang bisa menyebabkan adanya efek kepada hewan coba. Dan tentunya yang menarik adalah ini diwariskan. Ternyata perubahan epigenetik itu diwariskan, tidak harus koin yang diwariskan. Matur nuwun. Ada lagi pertanyaan? Dari sini, silakan. Yang baju kotak-kotak pink. Oh enggak ada, ini. Terima kasih dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesri dari Ilmu Kedokteran Tropis. Oke. Izin bertanya beberapa hal ya dokter. Jadi ini kan terkait perlakuan aktivitas fisik ya. Sejujurnya saya pernah lihat penelitian ini tentang renang gitu dokter. Yang ingin saya tanyakan, jadi kan kalau renang itu ada chambernya, ada isi airnya. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap hasilnya di kemudian nantinya? Karena
biasanya tikus itu kalau dia airnya agak dalam, dia agak malas. Tapi kalau agak tengah-tengah, dia kok agak lincah gitu dokter. Apakah ini akan mempengaruhi hasil ketika kita melakukan penelitian? Terus kemudian terkait masalah etik. Kan kita melakukan aktivitas fisik, kita mengingat ada 5F dan 3R. Untuk aktivitas fisik sendiri, apakah ada jangka waktu untuk memenuhi etik itu? Kita melakukan contoh mungkin 3 jam batas etiknya, atau 5 jam, atau 9 jam seperti itu dokter. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih pertanyaannya. Tentang renang pada hewan coba. Kalau yang disuruh renang gajah, ini kan langsung yang bahagia peneliti soalnya double punya akses berenang. Nah, monggo Prof Denny. Ya, kalau gajah itu jadi tersindir nanti. Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi kalau berenang itu juga tidak sembarang kita masukkan ke dalam air tikus. Tapi sebetulnya tikus itu pada dasarnya, kalau boleh dikoreksi Prof, dasarnya adalah hewan perenang. Jadi tidak kemudian kita menyiksa tikus berenang itu. Jadi pada dasarnya tikus itu memang perenang. Jadi dia mampu untuk berenang, bertahan di dalam air. Hanya kemudian kedalaman air, suhu air itu akan sangat mempengaruhi hasil. Maka kolam yang diberikan itu ada ukurannya. Jadi si tikus itu harus bisa bergerak sekian sentimeter. Jadi tidak boleh kemudian kita hanya pakai ember yang ada, kemudian tikusnya, beberapa tikus dicemplungkan di situ, kemudian kita lihat, tidak boleh. Jadi ada ukurannya dalam sekian sentimeter, dalam sekian meter persegi itu hanya boleh diisi berapa tikus. Nah, yang kedua, tinggi air itu ada maknanya, karena tinggi air ini akan berpengaruh pada tekanan yang diterima oleh tubuh tikusnya. Nah, tekanan yang diterima oleh tubuh tikusnya ini akan merupakan salah satu dari komponen intensitas olahraga. Seperti halnya kita kalau berenang kan mengambil kedalaman berapa. Ya, kalau sekedar berjalan ini cukup yang berapa meter, tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik mestinya harus yang sekian meter, sama tikus. Nah, ada syaratnya pula kenapa tikus itu kakinya tidak boleh menginjak di dasar, karena kalau kakinya menginjak di dasar dia nggak akan berenang, jadi dia jalan ya. Nah, atau airnya itu sangat sedikit. Nah, ini yang saya alami dulu pertama kali mencoba berenang, saya sudah pakai ukuran yang sesuai, tetapi airnya mungkin tidak terlalu sedikit. Akibatnya tikusnya lompat keluar. Tikusku hilang. Tikusku hilang. Nah, ya kebetulan itu kolam renangnya saya letakkan di pinggir jendela. Jadi memang nggak cuma hilang ya, dia lompat betul dari lantai 5 ke bawah. Nah, sehingga kemudian harus dicari, ternyata memang kedalaman itu tikus kakinya tidak boleh sampai ke dasar dan tidak boleh tenggelam. Ya, jadi ada ukurannya, harus kepala itu harus tetap ada di atas, tapi tangannya nggak bisa meraih ujung dari kolam karena kemudian dia bisa lompat. Nah, supaya yang ketiga, supaya dia tetap etis, tidak menyiksa tikus, maka suhu air itu harus diperhatikan, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas untuk si tikus, bukan untuk manusia. Ya, jadi ada ukurannya, tikus butuh yang lebih hangat daripada manusia suhu kamar. Jadi lebih nyaman tikusnya dari manusia. Ya. Mungkin itu yang bisa saya. Baik, terima kasih Prof Denny. Jadi ada beberapa syarat-syarat atau requirement yang harus kita siapkan sebelum meminta tikus berenang begitu ya. Nah ini, monggo Prof Puji ada tambahan? Sedikit saja, hanya karena jadi memang betul tadi kata Prof Denny bahwa air untuk tikus berenang itu sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena tikus itu tidak punya kelenjar keringat. Artinya kalau dia kepanasan, dia tidak bisa membuang panasnya dari tubuh, maka dia tahu-tahu akan
mati di tempat. Itu kenapa bukan ya antara lain karena dia tidak bisa membuang panas yang ada di dalam tubuh. Gitu ya, tadi kenapa tadi Prof Denny menjelaskan bahwa airnya harus optimal juga. Begitu ngaten, Dok Widya. Terima kasih Prof Puji. Wah, satu ide riset saya gagal. Saya baru mau meneliti efek berkeringat pada tikus. Kleru. Untung belum jadi proposalnya. Baru dapat ide pas duduk ini tadi. Matur nuwun Prof Puji. Sami-sami. Baik. Terima kasih penanya yang sudah ada di ruangan ini. Mohon izin ini kami menyampaikan Bapak Ibu, ada sejumlah pertanyaan dari ruang maya. Sudah ada banyak tadi kami mendapatkan informasi, beberapa penanya, beberapa sudah masuk dan ternyata sudah dipilih secara acak oleh tim pendukung acara ini. Saya mengundang hadirin di dunia maya ada Bapak Agung Prasetya. Apakah mendengar suara kami Bapak Agung Prasetya? Anda terpilih sebagai salah satu penanya di ruang maya Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Oh, tidak bisa. Sudah dimunculkan di layar, Masya Allah. Salah kodenya ternyata, Prof. Saya kira mau mendengar suara merdu dari Mas Agung Prasetya. Ini Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Mas Agung. Beliau menanyakan implikasi ke depan dari penelitian hewan coba ini seperti apa? Karena diharapkan sangat baik bila latihan fisik pada hewan coba dapat bermanfaat untuk manusia, terutama untuk menurunkan prevalensi penyakit degeneratif, khususnya diabetes dan sindrom metabolik. Dan kemudian secara khusus kepada Prof Denny, apakah buku ini mencantumkan terkait intervensi latihan fisik dengan intervensi nutrisi pada hewan coba? Monggo silahkan Prof, dokter yang berkenan. Yang pertama ya, Nomor mungkin pertama. saya yang jadi implikasi ke depan dari penelitian hewan coba ini seperti apa. Jadi memang sebetulnya itu ada urutan ya untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu saja tentu saja in vitro dulu begitu kan. In vitro nanti setelah ini berhasil baru ke in vivo, baru nanti ada uji tahap klinis tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa kok harus ada? Kalau misalnya ini sudah dengan in silico in vitro sudah terbukti bahwa ini bisa membunuh sel kanker katakanlah obat X. Kenapa kita harus melakukan studi di hewan coba? Perlu tidak kira-kira menurut adik-adik yang di sini? Tetap perlu. Kenapa? Karena kita tidak tahu efek dari obat itu. Ya kan? Misalnya saja, ini sudah jelas bisa membuat sel-sel mati dan sebagainya, tapi efeknya apa? Ternyata hewannya muntah-muntah, ternyata rambutnya rontok semua. Nah, hal yang seperti itu kan tidak bisa kita ketahui hanya dengan penelitian in vitro saja. Lebih jauh lagi mungkin untuk tikus mungkin iya, tetapi untuk manusia belum tentu, karena nanti ketika itu misalnya oral diberikan ternyata ada enzim-enzim yang berlawanan dan sebagainya. Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu apapun kita itu tetap harus membutuhkan hewan coba. Meskipun itu tadi ya jumlahnya enggak usah terlalu banyak. Itunya harus yang diingat yang seperti itu. Ya prinsip 5F itu tadi. Tetapi kalau itu hewan preklinik dihilangkan ya saya kira enggak bisa. Karena supaya tahu efek dari ini sendiri itu apa toh efeknya. Ya toh, kan banyak sekali yang ini ternyata di hewan sembuh, ternyata di manusia justru berlawanan karena enzim di pencernaan juga tidak sama, yang kadang-kadang siapa tahu justru itu berlawanan, kontraproduktif. Maka monggo Prof Denny. Mungkin menambahkan dari Prof Puji. Jadi kalau kita lihat fungsi olahraga ini kan ada sebagai prevensi, sebagai pendamping tata laksana penyakit dan kemudian untuk rehabilitasi. Jadi tentunya ketika kita mau memberikan mencari mekanisme mengapa olahraga yang diberikan ini dapat menjadi
prevensi bagi penyakit-penyakit degeneratif ini kita bisa menggunakannya lebih dahulu pada hewan coba dan kemudian secara bertahap tadi akan diberikan pada manusia. Jadi tentunya ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita berupaya untuk menurunkan prevalensi penyakit degeneratif apapun itu. Kemudian apakah di dalam buku ini mencantumkan terkait intervensi latihan fisik dengan intervensi nutrisi? Kombinasi latihan fisik dengan nutrisi ini ada sangat banyak penelitiannya. Di dalam buku ini tidak mengulas lebih detail untuk kombinasi, tetapi ada beberapa contoh dan mungkin dari penelitian Dr. Ita pun ada contoh yang di dalam buku ini tentang kombinasi antara latihan fisik dengan nutrisi. Mungkin matur nuwun, Prof Denny menambahkan highlight untuk beberapa aspek ini. Ada satu pertanyaan lagi Prof dan dokter semua dari Firda Husni. Ini agak jauh Prof, dari FKIK Untirta, Jawa Barat ini Prof. Apakah bila kita menggunakan hewan coba untuk hewan kontrol sehatnya itu perlu perlakuan apapun atau kontrol yang diberi injeksi pelarut dari ekstrak atau zat kimia dari kelompok yang kita induksi pada tikus perlakuan? Oh, intinya kalau mau kontrol sehat itu artinya tikus nggak diapa-apain atau tikus yang mendapatkan solven aja begitu atau sesuai dengan jenis induksinya. Monggo, mungkin Dr. Arfi berkenan. Kelihatannya Prof. Prof Puji aja Saya ya. nanti menambahkan. Oh ya, Prof Puji aja yuk. Kita semua belajar. Iya, jadi kalau idealnya yang namanya penelitian itu kan ada kontrol positif, ya toh? Ada blank, kalau bahasa kimianya itu blank, jadi tidak diberi apapun. Ada yang namanya kontrol negatif. Nah, kontrol negatif itu memang biar perlakuannya sama, tetapi hanya diberi pelarutnya saja. Tetapi kalau kita menuruti yang seperti itu, jumlah hewannya harus banyak. Sementara kita harus menerapkan 3 R's. Ya, jadi kalau menurut saya tergantung kepada tujuan kita. Idealnya memang seperti itu. Harus ada kontrol positif, kontrol negatif, blank. Kalau blank itu kadang-kadang yang terus terang saya hilangkan. Sebetulnya karena itu juga kalau blank kan tidak diapa-apakan kan sama aja dengan ini. Tetapi kalau kontrol negatif itu perlu memang. Jadi kalau yang satu disuntik dengan obat, yang satu disuntik dengan pelarutnya itu memang harus. Supaya perlakuan kepada tikus itu sudah, kan jangan-jangan ketika diinjeksi saja dia sudah stres, katakanlah begitu. Sehingga nanti hasilnya juga pasti akan berbeda kalau kita tidak lakukan. Ya, dan ini jangan-jangan nanti, oh ternyata tuh meningkatkan kortisol begitu. Ya karena memang dia juga pada saat ini sudah merasakan stres. Begitu kira-kira prinsipnya. Monggo Prof Denny mau nambahin? Saya menambahkan sedikit saja, tapi bukan tentang injeksi kok. Ini analoginya dengan exercise, dengan olahraga. Jadi kalau tadi harus ada kontrol yang diberikan injeksi pelarut, kalau melakukan perlakuan aktivitas fisik juga demikian. Jadi tikus kontrol bukan kemudian dia didiamkan saja di kandang, tetapi dia harus diletakkan juga di dalam alat yang sama, meskipun tidak diberikan beban, dan waktunya juga tidak sepanjang ketika kita memberikan perlakuan pada perlakuan untuk penelitian utamanya. Jadi supaya mereka mendapatkan stresor yang sama. Karena kalau satu dibiarkan di kandang, yang satu diminta untuk berenang dengan beban tertentu, pasti mekanisme yang berada di dalam tubuhnya akan berbeda. Ya, maka harus diberikan perlakuan yang sama, tetapi intensitasnya tentunya akan berbeda. Begitu. Mungkin. Boleh saya tambah sedikit ya, Prof? Jadi kalau misalnya pada yang pangan, begitu,
distensi lambung itu memberikan efek tertentu kan. Nah, sehingga kalau yang blank tadi, yang tidak diberikan apapun misalnya, dia tidak mengalami peregangan lambung, tentu nanti juga akan mengacau lagi. Jadi diberikan sesuatu yang netral untuk sekedar meregangkan lambung, misalnya sama-sama 3 mili begitu. Sehingga peregangan lambungnya sama-sama terjadi. Tapi tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi secara tidak ada zat aktifnya, tetapi sekedar meregangkan lambung. Itu kalau di aplikasi di nutrisi, begitu. Terima kasih. Sekaligus nambahilah. Tadi sudah bilang mau nambahi. Oke, ini kalau tadi Dr. Andrianita di pangan ya, kami biasanya di model hewan coba yang terkait dengan operasi ya, pada modifikasi struktur, kadang kita menggunakan ligasi atau menjepit, Prof. Itu kan kadang kita butuh kontrol itu tetap dibuka kulitnya. Kenapa? Karena proses regenerasi yang terjadi karena dibuka kulit itu juga akan mempengaruhi. Jadi semuanya harus mengalami dasar operasi yang sama, mangatan same surgery. Kita biasanya menyebut itu kontrol itu ya same operation group atau same surgery group. Sehingga memang harus diperlakukan dalam kondisi basic yang sama. Mangatan Dr. Widya matur sangat. Baik, terima kasih. Tadi semoga jawaban atas pertanyaan Mbak Farida ini memuaskan kita semua ya. Tanpa terasa ternyata sudah hampir jam 2. Jam 3. Salah. Apa kita perpanjang sejam lagi? Karena jam saya masih jam 2. Moderatornya saja. Ya. Baik, luar biasa pertanyaannya sudah terjawab. Semoga sebenarnya tadi masih ada beberapa raise hand. Kalau nanti masih belum terpuaskan, masih ada yang belum bertanya, ruang Dr. Denny ada di Radio Putra lantai 5 atau di ruang program studi kedokteran S1 FK UGM. Boleh, atau nomor atau email nanti akan kita infokan setelah sesi berikut ini. Yang pasti Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Prof. Denny menyampaikan secara mendetail apa isi buku ini dan bagaimana manfaat serta aspek-aspek yang menarik. Dan didukung oleh para pembahas kita yang sudah mengelaborasi secara detail dan mendalam terkait aplikasi ataupun implementasi dari gerak fisik pada hewan coba terhadap penilaian biomedis, termasuk kajian-kajian secara lebih luas, bagaimana secara etika, termasuk juga aplikasi pada aspek-aspek yang selain aktivitas fisik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Denny Agustiningsih, juga kepada Profesor Puji Astuti, Dr. Andrianita Meliala, dan juga Dr. Nur Arfian untuk kesediaannya berbagi pengalaman, berbagi perspektif begitu ya terhadap penelitian hewan coba pada bidang biomedis. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan, bisa kita gunakan di dalam penelitian-penelitian kita, memberikan insight-insight positif dan mendorong dihasilkannya penelitian yang valid, reliable, serta bermanfaat bagi perkembangan dunia kesehatan. Tepuk tangan kepada beliau penulis dan pembahas. Semoga pertemuan ini hanyalah awal dari berbagai kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita bina dan kita bisa kembangkan lebih jauh di dalam penelitian biomedis. Sekali lagi kami mengundang partisipasi Bapak Ibu dalam berbagai peluang-peluang penelitian bersama Departemen Fisiologi dan juga Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat termasuk Fakultas Kedokteran Hewan sehingga dihasilkan suatu penelitian yang kolaboratif dan integratif. Tanpa memperpanjang waktu, kami tutup sesi kali ini, kami kembalikan kepada pembawa acara.
lagi tepuk tangan yang meriah untuk penulis, pembahas, dan moderator yang telah menciptakan suasana diskusi yang sangat menarik siang hari ini. Baiklah, mungkin tadi kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan dari hadirin baik yang hadir secara luring maupun daring. Namun mungkin ada beberapa hadirin yang belum sempat memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang belum sempat disampaikan bisa disampaikan melalui email berikut. Monggo bisa difoto terlebih dahulu atau di screenshot yang melalui Zoom. Kemudian selanjutnya sebelum acara ini berakhir, ada informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita, bahwa tim sudah mempersiapkan hadiah untuk beberapa penanya yang beruntung. Berikut penanya yang beruntung bisa ditampilkan. Bagi penanya yang hadir secara luring, hadiah bisa didapatkan nanti sebelum pulang di depan ruangan auditorium Gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation. Lalu untuk yang hadir secara daring nanti bisa menghubungi kontak yang tertera di layar berikut. Selanjutnya untuk buku perlakuan aktivitas fisik pada hewan coba tikus dalam penelitian biomedis bisa didapatkan di UGM Press. Untuk informasinya silahkan di foto atau di screenshot. Baiklah, hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara bedah buku Rahasia Gerak Tikus di balik suksesnya riset medis yang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada penulis, pembahas, dan moderator serta peserta baik yang bergabung secara luring maupun daring atas diskusi siang hari ini. Semoga diskusi siang hari ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pengembangan penelitian biomedis di masa mendatang. Mewakili tim yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.